Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Apa yang diungkapkan Presiden Jokowi itu ternyata bertolak belakang dengan fakta yang terjadi belakangan ini. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Agustus 2024, ada 46.240 pekerja di seluruh Indonesia yang mengalami PHK. Data ini menunjukkan lonjakan 7,87% secara bulanan. Fenomena PHK ini terjadi nyaris di semua sektor industri, tak terkecuali industri media. Salah satunya adalah Gatra Media Group yang mengumumkan penghentian operasional seluruh unit bisnis mereka sejak 31 Juli 2024. Akibat keputusan itu, sebanyak 96 pekerja Gatra menjadi korban PHK. Ini seperti sebuah hal yang betul-betul tidak kita inginkan dan kita tidak expect gitu ya, bahwasanya perusahaan media massa nasional yang juga menjadi aset nasional gitu ya harus mengumumkan untuk tutup operasi gitu. Sejak 2022, hak-hak pekerja Gatra sudah sering mengalami keterlambatan pembayaran. Menurut pihak manajemen, kondisi keuangan Gatra mengalami keterpurukan usai pandemi COVID-19 yang melanda. Sejak COVID sebenarnya kondisi perusahaan cukup memprihatinkan lah, karena secara keuangan pendapatan kita jauh di bawah dari biaya operasional kita. Otomatis kerugian itu memang cukup besar. Kita sudah mencoba mencari alternatif, termasuk mencari pinjaman, kredit segala macam untuk bisa memenuhi biaya operasional. Silang sekarut kondisi keuangan Gatra itu membuat sejumlah pekerja mendirikan serikat pekerja yang diberi nama Sekar Gatra untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Sejak awal 2024 itu kita sudah berjuang. Serikat karyawan kan terbentuk di awal tahun 2024 gitu ya. Sebelumnya juga kita sudah cukup sering berkoordinasi dengan LBH gitu. Kemudian pertemuan itu kami intensifkan di awal 2024 sampai sekarang kita masih berkonsolidasi gitu ya, meminta advokasi, pembimbingan, berkonsultasi dengan LBH. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Pers, fenomena PHK di industri media yang semakin merajalela ini tak terlepas dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Memang kalau secara faktual, konsekuensi hukum yang muncul ketika adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang secara dilihat oleh teman-teman ya, terkait nilai pesangon. Nilai pesangon itu kan kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, kalau saya tidak salah di pasal 156 ya, serta turunannya, itu kan maksimal mendapatkan 2 kali ketentuan upah. Jadi misalnya masa kerja 4 tahun, 4 tahun itu misalnya gajinya 5 juta, artinya kan kalau 2 kali perhitungan upah, 8 kali 5 juta kan. Sekarang itu berubah tuh, paling rendah itu 0,5, yang paling tinggi 2. Tapi 2 ini kondisi tertentu, meninggal dunia. 1,75 itu untuk pesangon, yang sekarang yang banyak terjadi mainannya di 0,5 sama 1, bermainnya di efisiensi dan lain sebagainya. Itu pasal paling mujarab lah di rata-rata PHK yang terjadi. Sekarang kan ketika ditanya bahwa efisiensi merugi 2 tahun berturut-turut, ini kan yang menjadi pertanyaan, ini merugi atau keuntungannya yang menurun? Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan manajemen gitu ya.
Begitu juga dengan manajemen juga sudah menyampaikan bagaimana teknis detail daripada pemberian pesangon kepada karyawan gitu ya. Kondisi yang nyaris serupa juga terjadi di CNN Indonesia. Sejak Juni hingga Agustus 2024, pekerja di media ini mengalami pemotongan upah mulai dari 0 hingga 30%, dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang semakin memburuk. Waktu itu aku sempat bertanya, apakah ini menjadi utang perusahaan? Manajemen waktu itu yang mewakili adalah pemimpin redaksi langsung, ini tidak dianggap utang perusahaan. Akan berjalan pemotongan 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Bagaimana kemudian selanjutnya setelah 3 bulan pemotongan? Ya tidak ada akan dievaluasi. Apakah kondisi perusahaan membaik? Ya ini sudah 3 bulan, ya kita masih menunggu apakah kemudian pemotongan itu berlanjut atau tidak. Di tengah proses penyelesaian perselisihan hak tersebut, sejumlah pekerja CNN Indonesia mendirikan serikat pekerja yang diberi nama Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI. Namun, tak lama setelah deklarasi SPCI, 14 orang pendiri serikat ini justru di-PHK secara sepihak oleh perusahaan. Untuk mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan, kami, pekerja CNN Indonesia di bawah naungan PT Trans News Corpora mendeklarasikan berdirinya Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI sebagai serikat pekerja sekaligus rumah perjuangan bersama. Memang yang namanya pemberangusan hak berserikat itu yang paling umum adalah dengan memecat orang yang mendirikan serikat pekerja. Nah itu kan sudah terlihat ada dari 14 orang, 10 itu sudah, sebenarnya 14 ya, cuma yang 4 sudah melakukan negosiasi gitu. Tapi itu langsung gitu, orangnya udah sesuai dengan daftar pendiri SPCI itu. Kasus CNN Indonesia ini terus bergulir dari yang awalnya kasus perselisihan hak menjadi dugaan pemberangusan serikat. Dukungan terhadap pekerja CNN Indonesia terus berdatangan dari berbagai pihak. Memperjuangkan hak itu adalah satu-satunya hal yang kita punya dalam diri kita sendiri. Apa yang mereka lakukan sekarang didampingi oleh kuasa hukum menurut saya sih bagus ya. Pertama tentu saja melakukan upaya-upaya litigasi. Litigasi itu ya banyak cara lah, misalnya juga mengadukan ke Disnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Itu biasanya lazim dilakukan, tapi yang kedua yang non-litigasi, yang sifatnya membicarakan hal ini ke ruang publik seperti yang kita lakukan hari ini. Iya, serikat karyawan itu sangat penting gitu ya, terutama bagi industri media, karena memang tidak semua industri media aware dengan serikat karyawan gitu ya. Karena memang ada kehati-hatian, kemudian juga teman-teman media kan fokus memperjuangkan orang lain gitu, memperjuangkan misalkan komunitas, memperjuangkan negara, bangsa gitu ya, tapi sedikit abai dengan perjuangan hak-hak pribadinya gitu ya. Dalam mendirikan sikap kerja di CNN ini juga mendobrak mindset bahwa jurnalis itu bukan buruh. Loh, jurnalis itu buruh. Jurnalis itu adalah pekerja yang diupah oleh pengusaha gitu. Jadi itu masuk kategori buruh. Mindset soal bahwa jurnalis itu adalah white collar gitu. Itu menurut saya harus dikoreksi, dan disitulah kemudian para pekerja itu harus bersolidaritas, berjuang bersama dalam memperjuangkan hak-haknya gitu. Jadi bayangkan bahwa kalau ada serikat, nggak hanya di media sih, di banyak tempat ya, termasuk di tempat saya bekerja segala macam. Kalau udah ada serikat, jadinya kalaupun memang perlu ada rasionalisasi karena alasan ekonomi, akhirnya perwakilan buruh dalam hal ini serikat pekerja bisa diajak berunding secara terbuka. Jadi nggak top down gitu. Serikat pekerja menjadi wadah bersama untuk mengatur pelaksanaan dan perlindungan hak berserikat tersebut. Semua dilakukan untuk mewujudkan dan memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.